Oke, tapi ingat, asumsi kalian akan dipatahkan di sini. Atau bahkan benar-benar harapan mereka semua dibalaskan di sini. Ya. Langsung menutup ke arah Zuxin, Link, Hylos, dan di sana menutup ke arah Valentina, Chief, dan bahkan mereka menutup ke arah sosok seorang Madramis. Ya, untuk adanya first pick kedua kalinya di tangan Big Hero Alpha ini memperbesar kemungkinan mereka untuk mengamankan Povius lagi sebenarnya. Iya, Povius yang ya tadi juga mainnya masih bagus buat Povius. Siapa yang mau diganti lagi gitu loh. Iya ya. Kalau first picknya memang mau diganti ya mungkin mereka bisa ambil Zashnya. Dan secara banning mereka sama persis gitu kan. Berbeda dengan Evo Story yang sebenarnya bakal coba untuk memilih hero yang cukup berbeda. Game kali ini ada Ruby yang terbuka di sana bersamaan dengan Arlott juga. Atau bahkan tipikal seperti Edith. Ini menurut aku juga cukup mahal. Oh iya. Mereka pengen damage dealer dulu. Edit di region PH kan masih 100%. Nah itu dia yang aku mention. Kayak di region kita nih Edit siapa gitu loh sebenarnya. Beda-beda ya setiap region nih. Yep, tapi Zashnya itu dia. Pindah sekarang bukan Terizla ataupun Nolan. Roger juga pindah. Ada dua yang diambil. Diambil langsung di fase pick yang pertama dari Big Hero Alpha. Mereka harus menyiapkan sesuatu juga. Kalau misalnya mereka mainin tadi di game pertama mereka juga harusnya tahu nih dua hero ini akan kesulitan ketika bertemu dengan tipikal hero seperti apa. Dan Assassin potensial untuk bisa terbuka. Meskipun memang udah nggak ada Link ya, tapi kita tahu ada cukup banyak lah pilihan Assassin buat sekarang. Tapi Assassin ya ketemu dengan Roger lumayan berat. Iya sih Mungkin kalau sebenarnya. kita mau dengan fighter bisa, namun Tapi ternyata Nolan. masih dengan Nolan. Oke masih Assassin. Oke, dan kita menyaksikan juga di mana kalau ngomong ke arah Nolan kali ini juga power di tengah Super Ken. Permainan lebih agresif dan ini jujur ya. Ngelihat 3 pick dari tim Bigetron ini benar-benar bahaya banget sih Om Wawa. Oke, Tigreal juga. Tiga draft game 1 di Getron pindah ke kanan. Jadi ada 5. Ya benar sih. Udah pindah loh tiganya kan. Iya. 3 pindah. 3 pindah, tapi nggak bisa full ya. Nggak Karena bisa Poviusnya full, udah ya. diambil. Jadi dari Mas Glory harus coba resep yang lain. Dari sisi XP-nya mereka akan tambahkan dengan typical hero seperti apa. Kalau misalnya Povius kan lebih ke arah hero yang bisa ke belakang ya. Benar. Dan emang opsinya mungkin nanti ada Yuzong dan Arlott. Ini masih buka. Tapi kalau ngomongin ke arah Yuzong dan Arlott ya. Hah? Melawan ke arah, oh ini ada cross region data sebentar ya. MPL Kamboja, Povius memiliki 100% pick and ban rate di MPL Kamboja. Season 7 dengan total 11 kali pick, 5 kali ban Evin. Oh, sama ya prioritasnya. Yap. Kayak Edith di Ya, Filipina. kalau di kita siapa coba? Di kita siapa yang 100%? Chip. Oh, tapi lebih sering bandnya. Iya, Jauh mostly ya. kayak hampir 100% gak sih di band. Kayaknya gak pernah lepas nih. Gak pernah lepas ya? Heeh. Wow. Chip luar biasa sih emang. Mengerikan itu ya. Untuk seorang chipnya dan sekarang. Dua sisi mid laner yang langsung ditutup oleh EVOS Glory. Dan memang ini dulunya utility juga. Tapi mereka nge-ban Loi terus juga Aurora ya. Tahu Iya. sih powernya Moreno ini Valentina oke sudah di-ban juga. Ya Valentina makanya dari awal Itu bahkan. 4 ya. Itu 4 loh, 4 mid punya ya. Moreno itu di-ban semuanya. Berarti menyisakan Lilia. Vexana. Vexana. Oh, Vexana masih ada. Lilia. Atau mungkin dia mau main hero lainnya di sana. Karena Aurora ini cukup menyeramkan ya. Iya, iya. Pertama dia nggak bisa di solo pick off juga dengan cepat. Tapi sebaliknya kalau ngomongin ke arah Aurora ini, selain itu dia juga bisa menghentikan pergerakan dari Tigreal. Iya, iya. Dan dari Big Hero Alpha juga mereka cukup respect sebenarnya dengan Van. Pertama hero-nya Van diambil. Terus kedua Oke. mereka tutup fighter-fighternya nih. Karena Iya. emang terakhir kita lihat powernya dengan fighter kan. Ya, dan draft game 1 untuk Victor Alpha hangus. Diambil 3. Stolen semua Iya, di band 1. di band 1. Hanya misalkan Poviusnya Iya, saja. tinggal Povius ya, single player ya. Yap, dan pick dari EVOS Glory ada Tigreal. Ini bagus banget sih kombonya di kanan Tigreal, Terizla ini Iya, enak banget Terizla. untuk combo. Dan tapi ngomongin ke arah kanan, mereka harus ngebuat gimana caranya Roger ini jadi eksekutor sih. Hah? Gak boleh jadi jungler kalau menurut aku. Ya junglernya bisa dipotong ya, ada Ruby, ada Bener, Povius. Itu main aja Lancelot Evan tunjukin. Nael buktikan kalau waktu itu Lancelot masih bisa bersinar, walaupun 2 kali beberapa belakangan ini dia kalah. Oke. Tapi gak masalah, tapi dia buktikin. Tapi gold lanernya Harit yang lepas Haritnya nih. Mau dilawan Lunox ya kalau ada Harit. Iya, dia nggak, dan enaknya Bigetron adalah ya udah kita nggak usah buru-buru ban Harit, karena ambil Harit kita kiri udah siap Lunox. Kalau mau. Kalau mau ya. Yap, dan ini dia untuk jawaban dari Big Hero Alpha. Dua pilihan terakhir untuk game yang kedua akan jatuh di tangan Wah. Lunox dan Wah. Harit. Dua-duanya diambil. Wow.
Lunox Smith sekaligus deny pick dan Moreno pernah pakai Lunox. Ya, Lunox Smith. Ya, Lunox Smith ya. Oh, Adidaw. Karena udah dihabisin sih mid lane-nya, jadi harus terima akibatnya sendiri ketika Lunoxnya justru keluar dari tangan Moreno. Langsung pusing gak sih? Kayak wow, bisa ambil 2 gini ya ternyata ya. Iya, jadi ya untuk ngambil hero tebel udah bukan jadi jawaban sepertinya, karena udah pasti meltdown di arah junglernya. Dan Oke, Roger jungle berarti? Roger jungler ya masih ya. Nathan ini yang lumayan bahaya sih kalau aku bisa bilang Nathan ya. Karena buat narik dia ada Ruby. Terus Nolan yang masuk dadakan juga di belakang, misal ngeliat sudah ada entropy nih. Bisa tiba-tiba langsung ke belakang juga. Dan Harit yang dengan dashnya dia early game-nya jelas Harit. Makanya harus ditemenin sih. Kalau nggak ditemenin itu bakal ngeri banget dan bakal berbahaya banget untuk dirinya. Tapi ini dia. Oke. Tidak ada lagi kesempatan game yang ketiga kalau EVOS gak bisa dapetin game kali ini, Om. Iya, bakal berat juga. Kalau melihat bagaimana dari line up rating yang terpampang sekarang untuk Diamonds potentialnya. Bigetron Alpha unggul, late game-nya juga mereka unggul tapi early. Kalau memang bisa dipegang dengan power dari Tigreal, mungkin setup-nya bisa jalan dari sana. Kemungkinan mid game-nya bakal berimbang. EVOS harus bangkit. Karena kalau EVOS tidak bangkit, mungkin dia akan tenggelam lebih dalam karena Bigetron dalam kondisi prima. Mari kita menyaksikan apakah EVOS fans mampu memberikan semangat dari jauh dan berhasil membuat EVOS bangkit atau Bigetron Alpha dapetin game yang kedua dengan instan. MPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go. Go to the lane of God. Yes, ini dia. Untuk lane up dan kita Bigetron Alpha yang sudah mengamankan 1 poin di game yang pertama. Dan lagi-lagi memberikan kejutan, Harit dan Lunox yang diamankan di waktu yang bersamaan. Magical damage mereka punya, physical damage mereka punya Nolan. Dan ini memang jadi bahaya besar sih secara damage output. Tapi mereka juga tetap harus berhati-hati. Karena di sisi sebelah dari EVOS Glory sendiri mereka juga punya potensial yang cukup besar. Bahkan Ki harus mengeluarkan relief flicker. Dibandingkan dia harus terkena first blood di depan sana. Para pasukan dari tim EVOS, mereka melakukan invasi tambahan dan super can. Dan retribution for defensive, damage dari seorang Fluffy terlalu kuat dan bahkan super look akan coba melakukan Nate terlebih dahulu. Defensif udah dapat Lito ya. Iya, berani banget dari dia tadi ya. Masih sempat buat kembali juga tadi dengan Ghost dan mencet untuk poin retribution. Dan ini dia untuk talent yang kelihatan sekarang. Bagaimana Harit akan berjumpa dengan Nathan ya. Dan ya, yang dipakai ternyata bukan Swift, tapi Trio. Dan yang kedua adalah defensive talent, Tenacity. Oke, lihat di depan sana, Flicker telah dikeluarkan oleh seorang Natsko, dapatkan KYY. First blood di tangan dari seorang Fan. Tidak ada lagi Flicker di tangan dari seorang KYY. Kali ini membuat tim dari EVOS berhasil mendapatkan first blood. Awal yang baik, jalan start yang mulus untuk EVOS di game yang kedua. Iya, sedikit cerah nih berarti untuk beberapa langkah selanjutnya bagi teman-teman EVOS Glory. Tapi harus berhati-hati karena pertukaran pasti udah mulai dipantau nih dari Bigetron Alpha. Mungkin ke arah sisi XP Lane. Karena kita lihat ya, betapa powerfulnya Super Look dengan Povyus yang dimiliki. Dan sekarang ini Turtle juga bakal muncul kalau bisa ikut ke arah team fight. Super Look punya chance yang besar memenangkan Bigetron Alpha dari segi fighter Turtle. Tapi Fan stay by depan sana, Ki yang akan coba untuk menutup jalannya untuk menuju ke Anzala, Tanso, dan Moreno dan Kanina Retribution. Kita ada Super King, fokus menuju ke arah seorang Fan. Gak boleh apa terjadi dan langsung coba melakukan satu balikan pas untuk menyelamatkan dirinya, gak berhasil. Karena Flavi dan juga kawan-kawan kali ini terperangkap di depan sana. Dan satu buah penalti zone for nothing karena order pilih 7 day for this time. Sebelum double kill, dikeluarkan lihat body block. Dia nggak mau terlalu terburu-buru. Ki stand by on position dan super look membuat Cloud sedikit terlambat melakukan rotasi. Second hammer, Ampedus, defensif, dapat trip, what are you doing? Dia bisa dibalikkan kembali kanan dengan kondisi seperti ini. Bahkan Poren udah stand by dengan Darkening. Tapi lihat super look akan tinggal diam. Dua flicker, zoning out yang terjadi. Diejam-ejam, super look masuk ke dalam. EVOS terejam-ejam di arah top lane. 3 poin elimination di tangan sosok XP laner untuk 3 menit yang pertama. Dan itu jadi satu masalah besar untuk EVOS Glory. Dan mereka nggak bisa seperti ini karena key-nya juga jadi bebas banget. Dan lihat Nevin yang dapetin shutdown siapa? Tigreal. Kalau bukan Tigreal itu bisa menjadi salah satu penyokong. Iya. Tapi ternyata Tigreal mau yang dapat. Ya, tapi ya balik lagi nih ya, kalau kita mau lihat plating mid turretnya sudah hampir habis loh. Hilang loh. Ini jarang kelihatan juga kan untuk mid yang bisa di plating tadi.
Ya, apalagi sebagai sosok Lunox gitu kan. Ketika berhadapan dengan seorang Zas yang areanya harusnya lebih besar ke arah seorang Zas. Karena dari EVOS juga mereka lagi sibuk kan buat team fight. Jadi ada peluang memang untuk bisa mencicil Oh. tadi. Ya, masih ada satu buah flicker juga ya yang bisa digunakan oleh Saranki karena 4 pemain. Ini tetap harus di-respect juga pemain yang terlalu berbahaya dari EVOS Glory kalau misalnya mereka bisa dapetin satu pemain, tapi itu dia. Oh, dipancing. Super Ken kembali berhasil memancing karena dia tahu 15 detik lagi akan menuju ke arah turtle, Nevin. Iya, jadi udah nggak ada lagi net respawn untuk beberapa saat ke depan. Dan dari Bigetron Alpha akhirnya jadi lebih leluasa lagi. Secara areanya mereka nggak perlu terlalu khawatir, tapi Dream. Implosion, double implosion kali ini setelah didapatkan oleh seorang Dream sama ada follow up damage. Sebagai dia harus jadi korban keganasan dari tim Bigetron Alpha. Gen Alpha, Bigetron Alpha mendominasi Skibidi kali ini. Skibidi. Tapi memang begitu mengerikan ya dari teman-teman Bigetron Alpha. Karena platingan goldnya mungkin nggak cuma di area mid. Tapi di bagian bottom lane, ini udah mulai ada bantuan juga yang hadir dari seorang Ki. Benar, dan jangan lupakan tadi dengan Dominator yang sudah spawn juga lihat betapa semangatnya support untuk langsung mem-backup. Dan dia ngebadanin tadi Nightmare spawn karena memang itu kecil. Pascal Gaming, mata di Natsuko, tapi gagal untuk mendapatkan siapapun dengan adanya Dance depan sana. Oh, nice. Penalti zone yang sangat baik, tapi Eman mencoba untuk masuk ke dalam, mencoba untuk zoning out, keluar dari jeratan sosok Nightmare spawn di bottom lane, 45 games after day untuk Eman. Flavi masih mau lebih, tapi nampaknya Flavi harus memikirkan damage yang diberikan dari Eman terlalu sakit. Dengan kondisi Eman punya gold yang sangat tinggi. Wah, tapi Super Ken sudah mulai mendekat juga. Explosion terhadap Super Ken, mencoba untuk kabur dari jalannya, tapi ternyata Kauke-nya masih selamat. Tembakan di dalam bottom lane, Super Ken still survive. Super Luke akan coba datang. Dia tidak terima kalau kawannya disikat. Tapi kali ini bahkan target pertama mereka adalah Natsuko. Karena jangan untuk pulang untuk seorang Natsuko. Beli ke power defensive dan Super Luke menahan damage terlalu banyak di dalam bottom lane. Dan dia masih kuat. Oke, tidak akan tinggal diam. Semua flicker telah digunakan. Target mereka. Walaupun Super Ken gagal, tapi lihat berapa banyak flicker yang keluar. Ya, waktunya untuk menahan sih sepertinya untuk kedua belah tim ya. Akan jadi resiko yang lebih besar lagi kalau misalnya mereka paksa lanjutkan. Entah itu untuk Bigetron Alpha ataupun untuk EVOS Glory. Tapi ini jadi satu plus poin. Outer turret akhirnya berhasil ditembus dan ada satu tambahan eliminasi yang tadi bisa di-secure juga. Dan yang ya mungkin fenomena yang terjadi sekarang adalah bagaimana Super Luke juga ya. Dia dapat 2 lane tadi. Dia bahkan rela buat jalan sampai dengan ke bawah. Jauh ya. Jauh banget ninggalin lane atas. Mudik ya jatuhnya ya. Dan sekarang di area top lane tentunya juga masih bisa di-defense dengan baik secara itemization. Kita ngeliat ada Genius One di tangan dari Moreno. Wow, ini cukup langka ya dan menuju ke Enchanted Talisman juga. Third item bisa jadi Wishing Lantern kan nanti. Waduh, ditabrak Dripsnya. Jangan Super Luke di sana, dia tahu membuat seorang Drips ini bisa tumbang karena semua jawaban. Dan lihat di depan sana, tidak akan ada sedikit pun yang bisa menghentikan sosok Super Luke. Dan bahkan mendapatkan Dreams tanpa adanya pertukaran apapun. Membuat mereka akan kemungkinan besar mendapatkan parameter. Apa pentas? Berhasil mendapatkan Pan. Dengan Pan dikeluarkan bawah defensi, masuk ke dalam. Tapi nampaknya Super Ken masih selamat dan Eman is coming! Super Eman! Eman is coming! Gak ada jalan untuk pulang untuk sosok seorang Van di depan sana. Secepat kilat, instan kedatangan dari seorang Eman untuk mendapatkan eliminasi. Karena Wan yang akan menjadi korban sebagai sosok jungler ini jadi pertukaran yang mahal banget. Dan akhirnya objektif turtle terbuka lebar. Bigetron Alpha semakin meningkatkan lagi power mereka. Dan baru saja men-trigger satu flicker. Itu top lane-nya serem banget tuh dilompatin. Top lane-nya, lihat Super Luke versus everybody Rahel. Dari top lane dengan Natsuko yang masih coba untuk bertahan dan bahkan powerful buff dilucuti oleh seorang Super Luke. Wah, dan ini dia untuk tukarkan kode kalian langsung sekarang juga. Karena semakin semangat lagi seperti untuk Bigetron Alpha. Eman misalnya dengan inner turret yang berhasil diamankan. Dan Super Luke yang nge-house 3 pemain. Eman ini mau mengungguli hampir 1000 gold lebih loh. Coba lihat Super Luke memasang maju ke dalam. Super Luke versus Brady. Implosion telah dikeluarkan. Tapi KI mencoba untuk melakukan sedikit kamerisasi membuat para pasukan tim Impos mereka terperangkap. Natsuko target sama mereka gagal. Damage dari turret terlalu sakit. Moreno is coming. Moreno is coming. Coba lihat di depan sana. Moreno berhasil mengetik pergerakan dari seorang Natsuko. Ditutup dengan adanya seorang Super Ken dengan penalti yang dihindari dan EVOS membuat Bigetron kembali lagi melakukan sedikit cover yang sangat kuat terbagi oleh Super Ken. Dengan saat instan menggunakan kombonya, Cloud karena jalan untuk pulang. Super Ken mau lebih
Cloud9. No, Suratkan. No, masih bisa selamat karena tidak ada fracture yang di tangan dari Super Ken. Oke, ini masalah besar sih untuk EVOS Glory. Masalahnya satu sosok Super Lux saja nahan 4 pemain. Dan selanjutnya kita ngelihat bagaimana 2 pemain berhasil di take down juga di area top lane. Ya, banyak source skill ya yang memang terbuang hanya untuk satu hero nih. Iya. Hanya untuk Kovic yang gak kebegang dari early. Gara-gara 3 early point kill tadi, dia kelihatan lumayan snowball. Dan memang terbukti tadi butuh banyak source damage. I'm offended dikeluarkan menuju seorang Flavi. Tapi Flavi yang damage masih kurang di depan sana. Tapi target mereka tuh lebih ke arah Dreams kan sih. Dan Flavi harus pulang. Flicker Body Passive dipaksa oleh Super King. Bahkan penalti zone sudah keluar juga. Semua di all in untuk dia bisa pulang doang. Nevin dan juga Mawa. Ini terlalu banyak sih source skills yang akhirnya berhasil tertrigger. Dan dari EVOS Glory mungkin mereka harus mulai menahan. Gak perlu untuk meladeni semua yang dipancing oleh Big Hero Alpha. Bermain dengan lebih safe lagi sampai mereka cukup untuk segi itemizations ya. Ya masalahnya kapan nih buat cukup ya. Mungkin menunggu nih untuk Natko bisa jadi juga. Iya masih butuh waktu dan Lord ini free untuk Bigetron Alpha. Early game yang sempat dikuasai kali ini hanya menjadi angan-angan saja karena 7.000 keunggulan gold yang sudah dipegang oleh Big Hero Alpha. Dan yang jadi masalah besar adalah Ruby. Mereka punya tarikan. Naito Mia udah mulai marah-marah lagi ya. Sabar Setiap dong, masuk sabar MPL dong. streamer Naito Mia marah-marah. Sabar ya. Sabar ya. Jadi buat kalian semua jangan lupa untuk kunjungi juga channel official di streamer MPL ID dari Naito Mia. Sabar. Ini kalau dia sadar masih marah-marah nggak ya? Masih marah-marah tuh dia, sabar. Tutup ya. Aneh nih muncul. Halo. Hai Natomia. Ini menyaksikan juga ya dari EVOS Glory pastinya. Akan mengawal terus permainan dari EVOS Glory. Yap. Dan Eman, oke ini item yang penting sebenarnya buat Harit ya. Holy Crystal yang baru saja selesai konsil. Itu bunyi yang sangat Seri menyebarkan ya. Serem ya. Seru banget. Dan dari EVOS Glory, mereka masih punya pertahanan yang seharusnya cukup untuk saat ini dengan satu Lord yang udah mulai berjalan dari bagian Sayang bottom lane. sekali Amel Fender telah dikeluarkan oleh Ki. Tapi di arah bottom lane perpasukan dari tim EVOS. Mereka masih coba untuk mempertahankan best turret mereka di arah bottom lane. Tapi dengan Van, dia nggak bisa masuk lebih dalam. Dan Luke versus everybody. Mencoba untuk menyelamatkan diri jadi depan sana. Lihat, mereka berhasil dimakan Luke-nya. Fokus menuju ke best turret atau top turret. Tapi Luke terlalu dalam di saat itu tidak tepat. Ya, nggak bisa ada follow up karena memang terlalu jauh sih posisinya. Itu membuat dari Big Hero Alpha mereka nggak mau ambil resiko yang terlalu banyak juga. Tapi untungnya juga dari EVOS Glory mereka nggak terlalu banyak nge-trigger flicker. Mereka masih punya power tersebut untuk escape atau ya sejauh ini sih untuk defensif ya Om. Iya, dan ya mau gak mau memang ini defensive play bagi EVOS juga. Hah? Lebih ke coba buat pancingan nih, biar ada mistakes yang dilakukan oleh Bigetron Alpha. Iya ya, dan secara goldnya kita ngeliat bagaimana banyaknya keunggulan dari segala sisi. Termasuk mungkin yang terbanyak dari arah mid lane Iya ya sih. betul, itu dia. Mid lane-nya serem banget loh, ini full damage juga kan bisa dibilang concentrated. Nambahin untuk magic power dan bahkan bisa sustain juga nanti dengan efek spell steal dia. Iya ya, tapi bukan ke arah glowing one ya. Untuk Moreno sendiri. Dan memang untuk efek penetrasinya akan tetap ada dengan adanya jenis one yang diamankan. Tapi let's see target seperti apa yang sebenarnya diincar sama Moreno. Ya karena ini kayaknya memang kurang juga dari magic defense yang dimiliki oleh EVOS. Dan ya Dreams-nya. Wah sengaja dibuka dari Implosion. Jika Super Ken tempat salah macam dihajar oleh seorang Natko. Masih coba untuk bertahan tapi nampaknya dalkening dari seorang Moreno terlalu sakit menuju ke seorang Van. Tapi Luke akhirnya datang. Target utama dia menuju ke seorang Van. Berhasil dihindari, damage-nya terlalu sakit. Moreno menutup, maka Eman versus everybody. Zoning of 3 orang. Tapi mid-nya dicolong oleh seorang Super Ken. Eman, dia menutup jalan 3 orang di depan sana. Big Hero Alpha bermain dengan terlalu pintar. Cara mereka untuk menghandle satu kerugian ketika kehilangan Ki. Mereka dapetin ke arah base turret-nya. Mereka bahkan berhasil nangkep ke arah seorang Van. Thanks to Super Luke. Karena kelihatan banget ya ketika Super Luke hadir di area map, 4 pemain menyebar. Bubar. Dan juga waktu dia mau pulang ke belakang kan ada zaman for juga. Yes. Jadi ada tambahan lagi untuk efek slow movement yang bisa diberikan. Wishing Lantern untuk Moreno. Lord lagi-lagi free untuk Bigetron Alpha. Wah, tidak ada konten sama sekali yang bisa dilakukan memang untuk saat ini. 10.800 goalnya dan ini mungkin akan terus ditambahkan. Tapi dari Bigetron Alpha dengan 2 base turret yang sudah hilang. Dan Lord yang berhasil mereka amankan. Masih ada harapankah Om? Ya harapan ada selama Natsu gak tumbang sih. Oke. Karena dia kan membawakan Nathan juga ya. Iya benar. Satu hero yang bisa clear lane cepat dan juga satu team fight yang kalau menang mereka bisa one straight push.
Jelas masih ada selama masih ada Nathan, cuman kalau kita melihat kondisi dari Nathan sendiri ini nggak terlalu bagus. Karena Iya banyak hero yang sih. bisa langsung melompat ke belakang. Dan kita udah ngeliat juga keunggulan 2000 gold lebih bahkan di tangan dari seorang Moreno. Menunjukkan juga bagaimana dari Natco sebenarnya masih minim nih. Untuk item essentialsnya ada sekarang. Lordnya sudah mulai berjalan dari bagian mid lane dikawal langsung dengan 5 pemain dan juga wave ini dari berbagai arah yang berbeda. Wow, Winter Crown sudah di tangan dari seorang Super Lu. Sampai lihat flag yang dilakukan oleh seorang Super King. Wah. Break the 3 hilang. Ini bencana. EVOS Glory makin terpendam ke dasar klasemen. Dan Biggest Ronalva berhasil mendapatkan kemenangan dengan 2-0 tanpa balas. Ditutup dengan wipeout. Biggest Ronalva memulaikan EVOS Glory dengan 2-0 di malam ini. Debut fun yang kurang cukup manis tampaknya kali ini. Para pasukan dari EVOS fans pada semuanya terpendam. Tidak ada suara kali ini karena mereka benar-benar menyaksikan EVOS Glory makin terpendam ke dasar klasemen. Wow, tapi bisa dibilang memang EVOS Glory juga mereka berjumpa dengan lawan yang sangat kuat. Robot merah yang menyebab menjadi satu benteng besar untuk bisa menghadang EVOS Glory mendapatkan match win. Ya, super look. Ini benar-benar nggak bisa dihentikan sama sekali. Mobius di era first pick yang tidak di-respect di game yang kedua ternyata menjadi ancaman terbesar juga. Tidak berbeda dengan game yang pertama. Dan permainan Ruby di tangan dari seorang Ki, ini juga nggak main-main sih ya. Momentum yang selalu connect menghantui setiap pemain ditambah ada konsil. Itu udah cukup ya, jadi satu suara yang membuat EVOS sebenarnya cepetan ketir. Iya. Susah sih, apalagi kan mereka lagi kalah juga ya. Ini kalahnya dia membuat mereka harus bisa defense. Beberapa objektif yang memang terlihat sangat gratis, ini bisa diambil oleh untuk Bigetron. Ya, nice try buat EVOS Glory. Tenang, perjalanan mereka tidak berhenti sampai di sini. Tapi ini bukan jadi awal yang baik untuk leg kedua mereka. Iya, dia harus lebih lagi usaha untuk EVOS Glory di match-match berikut mereka. Karena mereka sangat butuh poin match. Dengan 1-8 sekarang rivalnya. Hampir memutuskan asa bagi EVOS Glory bisa bermain di babak playoff. Ya. Hanya tersisa mungkin 1-2 match lagi. Tapi ini dia kemenangan untuk Bigetron Alpha. Dan kita akan melihat juga betapa galaknya mereka, ganasnya mereka ketika masuk ke dalam lane of down, Om. Ya, ini benar-benar flanking dari Super Ken. Fracture-nya masuk itu hitnya pas banget loh. 3 pemain yang terkumpul di satu sisi. Terus tiba-tiba diambil fracture dari sisi yang nggak kelihatan tadi. Tapi, sebentar kita akan mendengarkan Bude Monster, silakan. Membuka dengan 2-0, inilah dia sang robot merah mengamuk di Line of Down Bigetron Alpha. Woo! Baru mulai bang, pelan-pelan bang. Nggak pelan-pelan kalian? Buru-buru mau cepet pulang. 2-0, Iya. kalian membuka leg kedua, ini udah galak banget loh. Wes, galak ya? Lumayan. Lumayan. Namun apa yang kalian bicarakan setelah leg pertama pasti ada review dong. Benar. Apa isinya? Boleh dikasih tahu nggak? Apa yang akan mungkin spesial untuk leg kedua? Ada nggak? Nggak ada yang spesial sih. Kayak kita tetap semangat. Maksudnya kita player semua kayak tetap saling nyemangatin, terus saling improve, belajar dari kekalahan-kekalahan kita di di leg 1. Belajar dari kekalahan. Dan itu diimplementasikan jadi galak banget. Kali ini 2-0. Mungkin kita bisa tanya dengan Ki. Membuat hal ini, hari ini, match pembukaan 2-0. Bagaimana kalian bisa membuat hal ini begitu kayak, wow, Bigetron kuat banget nih. Sebenarnya buat leg 2 kali ini kayak dari kita masing-masing punya prinsip aja kayak kita harus lebih tryhard gitu. Soalnya di leg 1 kita masih ada kalah, terus ya menurut kita masih kurang dah hasil di leg 1. Kita harus lebih tryhard lagi di leg kedua. Hasil harus lebih baik. Namun kali ini kamu melawan player-player yang pernah bersamamu dahulu. EVOS ada Dreams, Ya. ada juga. Tapi bagaimana sih
di match kali ini melawan EVOS Glory. Di leg pertama, leg kedua, apakah ada perubahan dari EVOS Glory? Aku nggak terlalu merhatiin mereka sih. Iya, jadi kayak aku lebih perhatiin tim aku aja sih sebenarnya. Di tim kamu aja. Yap. Namun sebagai mantan tim juga, mantan player, mantan teman satu kamar mungkin. Ada nggak sih yang mungkin bisa kamu berikan masukan untuk EVOS kembali bangkit? Buat Bran sama Dreams palingnya, dia kan dulu juga di matchku kan, jadi ya tetap semangat, bisa bounce back, semangat ngejar slot ke playoff. Semangat mengejar playoff. Dan hari ini juga yang pojok tuh semangat banget loh. Terima kasih, semangatnya pasti akan masuk. Namun Luke, hari ini hari yang begitu indah pastinya untuk Luke. Namun Bude penasaran, Luke, melihat leg yang pertama, siapa sih bagi Luke yang kira-kira di leg kedua ini bakal jadi lawan yang seru buat Luke? Apa XP? XP boleh, tim boleh? Dairon mungkin. Dairon, Win streak kan soalnya. win streak. Walaupun hasil leg pertama kamu memenangkannya, Ya, jago dia. jago. Menjadi penantang untuk Luke nih. Ya, Ya, betul. Namun bagaimana dengan tim-tim? Kalian kalah hanya 2 kali saja di leg yang pertama. Akan kembali melawan tim yang kalian gagal menangkan. Apakah kalian sudah bersiap? siap tuh katanya. Siap katanya. Siap. Siap. Loncat aja katanya. Loncat aja, semangat aja. Ya. Namun ada gak sih kayak di sini kalian kaget banget sama performa tim mana gitu? Gak ada sih. Sama aja sih semuanya kayaknya. Semuanya sama aja. Namun dari Eman, how do you see this second half is starting? Our If you team, can see the future, yes. I think we're more discipline. We're more disciplined in leg 2. Untuk Bigetron kedisiplinan berarti ya, yang menjadi hal utama. But how do you train your discipline? Is it hard to train? Susah nggak sih untuk menjadi disiplin? Is it in game, out game? I think hard. Kata Hengki. Kata Hengki. Hengki tuh, Ki. Kata dia tadi susah lah, soalnya kan kita mesti bangunnya dari out game kan, agar bisa menjadi habit nanti buat di in game-nya. Ya itu paling kita ada jadwal-jadwal yang kayak kalau kita mungkin telat atau apa, kita ada sanksi buat bareng-bareng gitu. Oh, jadi memang kalian berkomitmen untuk disiplin bersama. Yap, seperti itu. Bagaimana Super Ken? Kalau dari, ini udah 2 suara bilang disiplin. Kalau dari Super Ken sendiri, leg kedua, apa yang Super Ken persiapkan nih? Kerja keras. Kerja keras. Ya. Leg 1 belum kerja keras emang Super Ken? Udah tapi masih bisa ditingkatkan. Masih bisa ditingkatkan. Ya. Menjadi seperti apa Super Ken? Jadi juara regular season lagi. Menjadi juara regular season. Dan bagaimana caranya untuk bisa stabil? Karena banyak sekali yang bertanya, ini bisa stabil nggak nih dari Bigetron? Apa? Bisa stabil nggak nih? Mudah-mudahan sih bisa. Ya kita bakal coba yang terbaik. Mencoba yang terbaik. Tentu saja. Namun melihat hari ini sudah usai, nextnya kalian akan melawan, minggu ini sudah selesai, tinggal minggu yang kedua. Langsung akan ada Dewa United dan juga tim RRQ berada di hadapan kalian. Moreno, minggu depan apa yang harus kita nantikan dari Moreno? Yang apa? Yang harus kita nantikan yuk, akan melawan 2 tim sekaligus di week ke-6, Dewa United dan juga RRQ Hosi. Semangat aja buat kita. Semangat buat Ya, kita. buat tim musuh Dewa United sama RRQ semangat juga lah. Good luck, have fun. Good luck Evan. Luke, kamu langsung ketemu Dairon ternyata minggu depan? Minggu depan loh.
Iya, kenapa? Bagaimana? Ada yang ingin kamu sampaikan mungkin? Pertarungan epic di EXP lane. Jangan keras-keras bang. Dan keras-keras bang, jelly aja. Iya. Oke. Sudah kita tutup hari ini. Hengki Ada yang mau kasih pesan. Boleh. Gak ada pesan Bude, semangat aja udah. Semangat aja. Loncat aja kata Big Troopers. Coba deh mau kamu sampaikan untuk Big Troopers mungkin? Makasih yang udah support. Datang lagi kalau kita main. Minggu depan. Dan terima kasih, mari beri tepuk tangan untuk pembuka leg kedua dengan 2-0 Bigetron Alpha. Thank you so much Bigetron. Thank you. Thank you. Cool sekali ya. Namun Big Troopers dan juga EVOS Farms, kebahagiaan kita akan berlanjut karena sesaat lagi kita akan BBG, bagi-bagi GoPay. Siapkan semua device kalian karena sesaat lagi akan ada kode promo. Akan ada kode, bukan kode promo, ini kode yang bisa kalian claim di GoPay kalian. Udah punya GoPay kan pastinya? Yang ada di rumah juga siapkan. Karena inilah dia cara untuk kalian bisa mendapatkan GoPay Coins secara mudah. Karena kedua tim ini sama-sama didukung oleh GoPay. Jadi bagi-bagi GoPay hadir. Dan inilah dia step by step-nya. Dan lihat step by steps-nya, pasti pertama buka aplikasi GoPay, lalu klik cek semua promo, pilih voucher, lalu klik kolom punya kode promo, lalu masukkan kode dan klik tukar. GoPay Coins akan otomatis diterima. Ini step 1, 2, 3 bisa kalian lakukan sekarang. Step keempatnya, tunggu nih kodenya bakal Bude bagiin, udah siap belum semua nih? GoPay-nya udah siap? Waduh, langsung semuanya ya, siap, siap. Dan kode untuk BBG kali ini adalah, ini dia, GoPay selalu murah. Dengan ada angka di GOP 4 YS3 LALU MUR 444 H. Langsung saja semuanya klik, 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 cepat sekali. Keluarkan semua device kalian. Sudah belum? Ayo buru. Siapa cepat? Dia dapat. Dan ini banyak banget tentunya untuk, wow, ini semuanya bisa karena 50 juta GoPay. Siapa cepat dia dapat untuk mendapatkan 50 juta GoPay. Jadi yang belum download, yang ketinggalan, buruan deh download karena nextnya akan ada lagi. Bagi-bagi GoPay akan hadir di MPL. Dan buat kalian, stay tune terus. Akan ada di mana lagi? Cari tahu di mana dua tim itu yang disokong oleh GoPay. Disitulah akan ada BBG. Namun bukan hanya Bude yang akan bagi-bagi GoPay, tapi akan ada caster dan analis yang akan membagikan ilmu tentang kemenangan Bigetron yang benar-benar memukau dengan 2-0. So caster, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah menenggelamkan kembali EVOS ke dasar klasemen oleh Bigetron 2-0 dengan cepat. Dan bahkan terejam-ejam membantai habis-habisan, nafas pun sedikit nggak dikasih sama sekali terhadap para pasukan EVOS Glory. Ya sulit banget sih tadi, apalagi dimulai dari awal, dari early game. 3 first kill yang didapatkan tadi. Semuanya jatuh ke tangan support loop, EXP lane. Betul, nah ini dia kita bakal melihat kembali lagi ya untuk highlights yang terjadi memang di game kedua kita. Bagaimana powerfulnya Super Ken, betapa tajamnya nih damage yang berhasil dia deliver. Dan Super Luke 3 eliminasi di awal Om. Iya, dan gangguannya banyak banget ya. Itu tadi kalau aku nggak salah dia ninggalin 1 gerobak EXP. Cuman ya impactnya besar juga karena tim fightnya bisa dimenangkan buat Bigetron Alpha. Yep. Dan ini nggak terputus sampai di sini buat tim fightnya karena juga ada jungle atau orange buff yang di-raid juga tadi dengan Super Luke. Iya, dan masih terus berlanjut. Ini sebenarnya satu momen yang cukup bagus gitu kan. Dengan mereka bisa ngedapetin 1 poin, tapi untuk nangkep Nolan mungkin beda cerita ya dari seorang Super Ken. Legit. Cuma masalahnya Super Luke lagi-lagi ada di sana dan kayaknya belum ada jawaban untuk menghadapi Super Luke. Iya, tebel, bisa ngasih damage, bisa ngejar juga. Dan kalau yang di zoom mukanya Super Luke. Dan MVP match of the day menuju kepada Super Luke. Itu dia untuk sosok XP laner
dari Bigetron Alpha yang begitu mengerikan. 5-4-4 dari segi KDA, damage taken yang cukup banyak, tapi cara dia ganggunya ini, apalagi ada Thunderbelt ya, jadi efek slow juga akan terasa nih bagi siapapun yang dilompati. Yap, dan efek dari Thunderbelt yang didapatkan Superloop karena dia selalu join team fight lebih cepat untuk bisa ngumpulin Ini stack ya, dari stacknya ya. Thunderbelt ini. Dan Betul. juga ya, Dominant Size, Winter Crown, apalagi Winter Crown ya, ini bisa untuk nge-bait juga source skill yang ada. Yes. Dan kita bakal melihat juga dari segi highlight-nya, ini menarik lagi ya dari menit-menit awal yang sebenarnya EVOS Glory kembali lagi punya potensi ya. Ya, mereka nyaris juga ya, karena Ki harus kena first blood tadi. Tapi kayak ancaman mereka cuma datang di awal sana tadi. Dan begitu kita melihat ada setup yang terjadi di Turtle, inilah momen dimana Superloop bisa beraksi. Masuk, mainin buat Demonic Force-nya, terus juga mainin untuk Infernal Pursuit-nya, dan gak ada yang bisa menghentikan dia, karena gak ada single target kecuali ya, gak ada heavy CC yang bisa memberikan efek stun, kecuali mungkin dari Trips tadi. Iya ya, berarti memang mengandalkan karena dreams-nya saja, tapi ya itu pun agak sulit karena pada akhirnya ada 2 Purify yang Betul. dibawakan. Betul, dan berhadapan dengan 4 juga, ini banyak waktu yang dibeli. Dari Super Ken-nya memang dia tumbang, tapi di balik aksi dari tumbangnya dia banyak source skill yang sudah habis. Begitu lihat ada 4 hitam yang kelihatan dari EVOS Glory. Betul, dan dive in bisa dilakukan ya pastinya dengan adanya Lunox di tangan dari seorang Moreno, apalagi goldnya udah terlampau jauh lah kalau misalnya kita bandingkan dengan Falcon di momen tersebut. Ya, dan momen buat masuk juga ya. Dimana kalau kita lihat tadi buat masuk ke rumput terlebih dahulu ya, dibiarkan aja nih key-nya juga yang open. Jangan sampai Super Ken yang buka duluan. Dan semuanya berjalan dengan semestinya. Lihat targeting dari Superloop juga. Ini targetnya langsung ke yang memang Vicky serta intisari dari lawannya. Yang nggak punya skill escape atau yang bisa dideketin dengan dia. Betul, dan Itu zoning outnya Eman tadi baru satu, gila banget sih. Dia 1-3 orang di zoning sama dia. tuh gitu. Wah. Tapi tentunya kita penasaran seperti apa golden moment by UBS Gold. So, Pak Produser mainkan suaranya. Info ayo Ken, gue cecer retri aja ya. Oke. Dia bisa beli green Ken. Lihat sini, Dut. Ayo, Gue cek. Nah, Roger boy. Targetnya Roger. Roger dulu. Mati dong. Kocak. Bunuh Dut. Mati Nice. dong. Ini satu lagi. Buang flicker. Dia ada ulti ya. Aman, Mor. Nice. Ya, Defense ya. mati dong. Mor, lu atas sendiri, Mor. Boleh. Dapat mid itu sih, Man. Ini gua farming Fokus aja, lagi ya. Cok. Fokus, Fokus. Nice, ini Ken. Satu lagi, Ken. Sabar. Ken, second. Nggak ada ulti dia. Nggak ada ulti. Flicker dia. Ada ulti tadi. Gue TB. Ambil bawah? Gak bisa. Ya udah, gak apa. Dapat mid. Minta gue clear, sabar. Minta gue clear. Ayo gua teh. Ada gue, boy. Aman. Ulti Flicker dia. Laman kan? Balikin, boy. Ayo, Gua aman. Lihat. Roger. Gua aja, man. Roger. Abis ini bisa lo. Pegang dia, Dut. Hello. Pegang dia, Dut. Hello. Lihat Eman. Nggak ada ulti, Man. Si Teris. Yap, komunikasi tadi. Ketenangan sekali ya. Yap. Dan banyak yang informasi yang masuk yang membuat Super Ken juga bisa split ya. Dan dia ada di mid untuk ambil mid base turretnya. 14-9 dari point kill-nya, dari buff-nya Purple. Lihat 12 Bigetron Alpha, hanya 3 bagi EVOS Glory. Lebih tertekan lagi sebenarnya mereka di game yang kedua. Iya ya. Iya, kacau banget. Wah, itu objektif total perfect. Lord juga perfect semuanya. Habis ya. Habis-habisnya. Dan menurutku yang bagus juga ya, draftnya Bigetron loh. Itu Harit diambil Lunox. Kayak udah hampir sekamat gitu loh. Kayak mau ngambil, kalau aku Harit pasti pengen Lunox kan. Iya. Ambil dua-duanya. Ditambah lagi hari itu Eman. Iya. Eman salah satu hero yang sangat power di tangan dirinya. Jadi gak nyesel ya untuk nge-ban 4 mid lane nih. Iya, jadi kayak 4 mid lah kan. Ada Lunox buat jadi mid juga. Iya. Dan kebetulan Lunoxnya power juga buat Moreno. Betul, kelihatan ya nggak kepick up sama sekali. Betul. 209, ya meskipun memang dari segi item ini cukup unik kalau misalnya kita ngeliat dari Lunox lainnya. Yep. Tapi ternyata ini yang paling worst juga di tangan dari seorang Moreno secara kalkulasi. Dia punya Wishing Lantern juga dan Concentrate. Yap, Genius dulu ya tadi ya. Jenis dia. First Genius, terus dia ngincer buat cooldown reduction, terus ngincer untuk penambahan HP dengan spell fam. Baru kita melihat ada Wishing Lantern. Ya, dan kita bakal melihat juga dari post gamenya Rich Guy by UBS Gold dengan GPM sampai ke angka 845. Jatuh ke tangan Super Ken ternyata. Tapi nggak heran sih, berarti kan Purple Buff dihabisin banyak banget ya sama dia. Cuma disain 3 bahkan tadi untuk Evo. 12/3 ya. Kayak lumayan sulit juga dan Super Ken tadi cukup licin untuk bisa ditangkap, selalu bisa membackup juga ya. Semisalnya dia nggak gagal buat bisa team fight, tapi sangat sulit untuk bisa menangkap Super Ken. Tapi ya itu dikarenakan sekali lagi nih, gak ada single target pick up atau kurangnya sisi yang dimiliki oleh EVOS Glory. Iya. Mereka cuma punya ya penalty zone, efek slow,
Sama juga Implosion? dengan ya Implosion sih yang paling diharapkan Implosion. Tapi ya Rasanya seberapa kayak- banyak mereka bisa berharap dengan Dreams juga yang dimana Dreams bisa di-trigger buat keluar Implosionnya. Ya, jadi emang gak ada jawaban ke arah King-nya juga sih sebenarnya Betul. ini yang jadi satu masalah ya selain dari Super Look ya. Aku lagi ngeliat posenya, atau tangan kanan atau tangan kiri nih. Pas Tangan banget tuh, kanan itu ya. Super Look dengan Super Ken tuh. Lihat tuh, dampingan. Ini King Ayo. gak diajak. King gak diajak. Nah. Salah ini nih ya. Mirror, Salah dress code. mirror itu mirror om. Jadi makin mirip ya Jadi lama-lama. makin mirip ya. Ditambah Oke. lagi kalau bisa kita lihat di sini best wingman-nya Ki. Sampai tadi di bagian dia ngebuka vision aja. Dia dulu yang kena, cuma karena dia tahu dia yang kena. Dreams itu sampai harus flicker untuk biar dapat ke arah Super Ken. Cuma dengan level Super Ken dan juga item yang sudah capable, dia untuk kabur jauh dari kejaran seorang Fan itu sangat mudah. Iya. Tapi sayang sekali debutnya Fan ini berakhir tragis ya. Ya, tapi karena memang lawannya juga yang memang sudah seperti ini gitu loh. Iya sih. Kayak udah sinkron juga buat bikin alfanya. Di first leg bisa kecolong satu game, tapi di second leg ini mereka tidak memperlihatkan celah sama sekali. Mereka jauh lebih matang bisa dibilang. Nah ini sebenarnya cuma no excuse ya. Mau siapapun yang ada di papan atas atau di papan bawah itu yang akan membuktikan juga Betul. posisi dari EVOS Glory untuk sekarang. Dan ya mentality kah yang menjadi masalah? Atau memang sebenarnya dari segi gameplay pun ini justru berubah drastis ya dari EVOS Glory. Ya benar. Kita nggak ngelihat ada agresif. Ha-ha. Kita nggak ngelihat mereka satu suara. Kita nggak ngelihat mereka high ground-nya